Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pasca UTS ini kita akan melanjutkan mata kuliah etika profesi untuk semester 6. Bahasan kita hari ini adalah mengenai etika bisnis dan e-commerce ya. Ini mengenai etika bisnis dan e-commerce. Ya. Tentu di sini kemarin kita bahas yaitu mengenai definisi etika secara umum. Terus mengapa teknologi itu harus dilandasi dengan etika? Karena pada dasarnya yang namanya etika itu adalah bagaimana supaya manusia bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dalam hal ini adalah yang kita bahas adalah ada dua bahasan sebetulnya di sini, yaitu etika bisnis dengan etika e-commerce ya. Etika bisnis dengan etika e-commerce. Oke. Apa yang disebut dengan, nanti kita bahas dua ini, etika bisnis dan e-commerce. Hari ini kita akan membahas khusus mengenai etika bisnisnya saja. Oke. Sini. Ya. Dalam bab ini ya, kita akan membahas etika dalam berbisnis ya. Kita akan membahas mengenai etika dalam berbisnis. Ya. Kita akan membahas mengenai etika dalam berbisnis dulu. Nanti minggu depan kita bahas mengenai etika dalam e-commerce ya. Ya. Mengapa di dalam bisnis itu perlu dilandasi dengan etika? Ini ada berbagai macam alasan mengapa bisnis perlu dilandasi dengan etika. Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain ya. Saling membutuhkan sama lain ini akhirnya memunculkan kebutuhan akan interaksi. Interaksi ini terjadi tukar menukar. Ini yang kemudian menjadikan adanya suatu bisnis ya. Nah, di sini karena ini adalah hubungan manusia dengan manusia, perlu dilandasi adanya etika. Dalam bisnis akan mempertaruhkan yang pertama adalah barang dan uang. Ya mungkin waktu zaman dulu orang saling membutuhkan itu tidak menggunakan uang tapi menggunakan barter. Tapi di era modern ini orang sudah menggunakan uang. Ya. Bahkan sekarang sudah menggunakan transaksi e-money atau kita kenal dengan transaksi e-commerce. Ya. Di sini ada barang dengan uang. Karena apa yang dipertaruhkan adalah barang. Barang ini bisa barang yang bersifat tangible, barang yang nyata, maupun barang yang sifatnya intangible, abstrak, seperti jasa, pelayanan, dan sebagainya. Nah, terus kemudian kenapa kemudian etika? Karena di dalam bisnis juga menyangkut nama. Karena itu adalah manusia memiliki nama, menyangkut nama dan harga diri ya, di sini. Ya. Karena di sini orang, karena manusia dengan manusia dan manusia itu punya nama dan manusia punya harga diri, maka di sini yang dipertaruhkan nama dengan harga diri. Selanjutnya dalam bisnis akan mempertaruhkan nasib kesejahteraan umat manusia. Bayangkan kalau kita hidup tanpa bisnis, tanpa adanya pertukaran ya, tanpa adanya pertukaran maka bisa terjadi kemandegan ekonomi. Karena ekonomi itu sangat berpengaruh sekali dengan nasib kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, bisnis adalah interaksi manusia dengan manusia. Ya, jelas ini adalah manusia. Manusia adalah orang yang memiliki akal, sehingga manusia membentuk suatu peradaban. Nah, hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi bisnis ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang menjadi subjeknya atau pelakunya. Bisnis menyangkut rasa saling percaya. Ya. Jadi kalau kita berbisnis ya, yang nomor satu itu kita adalah bukan kualitas produk dulu, bukan harga yang murah dulu dan sebagainya, tetapi adalah orang biasanya melihat adalah rasa saling percayanya dulu, baru kemudian orang melihat hal lainnya. Makanya di sini bisnis itu diperlukan adalah menyangkut rasa saling percaya. Maka dengan alasan ini, mengapa perlu adanya etika dalam berbisnis. Oke. Selanjutnya, yaitu bisnis adalah cakupan etika bisnis. Cakupan etika bisnis nanti kita akan bahas masalah prinsip-prinsip etika umum. Ya, etika umumnya, kemudian pada praktek khusus. Jadi ada etika yang bersifat umum, mana yang boleh,
mana yang tidak boleh, dan bagaimana prakteknya dalam bisnis nanti ya. Kita akan bahas, bahkan nanti di minggu depan tolong untuk mahasiswa, tolong untuk masalah e-commerce nanti sebelum kuliah nanti Anda untuk mendownload undang-undang IT yang terbaru. Nanti kita akan bahas mengenai undang-undang IT ya. Jadi Anda mendownload undang-undang IT yang terbaru nanti untuk minggu depan. Ya. Terus kemudian cakupan etika bisnis kita akan membahas perilaku individu dalam berbisnis. Karena tadi adalah bisnis adalah hubungan manusia dan manusia. Nanti kita akan menyoroti perilaku individu dalam berbisnis. Ya. Terus kemudian kita membahas masalah moralitas ekonomi dalam berbisnis. Ya. Moralitas ekonomi tentu adalah akhlak ya. Akhlak yang dimiliki oleh manusia tersebut ketika dia menjalankan proses bisnis. Oke. Yang terpenting nanti kita akan membahas apa sih prinsip-prinsip etika dalam bisnis ya. Ada prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi ya. Perhatikan di sini. Balik lagi. Ya. Prinsip otonomi ya, ini ya. Adalah prinsip otonomi ini bagaimana di dalam berbisnis itu tidak ada paksaan satu sama lain dan saling menghormati ya. Jadi di dalam bisnis itu tidak bisa misalkan ketika zaman kolonial dulu bagaimana bisnis itu dipaksakan, bagaimana para pribumi misalkan zaman dulu dipaksa untuk menjual barang-barangnya ke pemerintah kolonial dan sebagainya. Nah, itu juga menyalahi prinsip otonomi. Mungkin di era modern sekarang ada bangsa yang lebih superior, kemudian dia memaksakan kehendaknya kepada bangsa yang inferior, bangsa yang di bawahnya untuk melakukan bisnis untuk menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan yang superior. Nah, ini adalah menyalahi prinsip otonomi. So, dalam bisnis itu adalah harus tidak ada paksaan dan saling menghormati. Selanjutnya adalah prinsip kejujuran. Nah, ini adalah sangat penting sekali. Sebab kalau Anda berbisnis menggunakan kejujuran, pasti Anda dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Karena yang mahal itu adalah justru kredibilitas kita di mata klien kita. Sama halnya Anda menjual produk, ya. Menjual produk dan Anda bersifat jujur, ya, bahwa produknya adalah kualitasnya begini-begini, justru orang akan lebih tertarik untuk jangka panjang kepada Anda ketimbang orang yang misalkan dia menjual produk secara berbohong. Misalnya dia mengatakan bahwa kualitasnya tinggi tapi ternyata kualitasnya rendah. Nah, ini juga akan menurunkan kredibilitas atau kepercayaan. Jadi di sini kita harus ada prinsip kejujuran ya. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menipu dan sebagainya. Ini adalah prinsip kejujuran. Ini adalah prinsip beritikat baik. Soalnya ini ada tambahan prinsip beritikat baik ya. Bukan beritikatnya saja, itu kalau di buku beritikat baik. Prinsip beritikat baik ini adalah ketika kita berbisnis kita harus punya itikat baik, bukan sekedar hanya mengambil profitabilitas. Misalkan begini. Anda adalah sebagai seorang penjual obat misalnya. Dalam menjual obat, Anda pasti di dalam diri Anda jangan berpikir bagaimana saya mengambil keuntungan dari penjualan obat itu, tetapi adalah Anda juga harus berpikir bagaimana agar obat itu bisa menyembuhkan orang. Bagaimana obat itu bisa menolong orang yang sakit. Jadi di sini ada itikat baik. Sama halnya seorang dokter. Seorang dokter misalkan dia memberikan servis pelayanan kesehatan, dia tidak memikirkan bagaimana cara untuk memperoleh uang dari pasien saja, tetapi bagaimana dia juga harus punya itikat baik bagaimana dia bisa menyembuhkan pasien tersebut. Sama halnya Anda sebagai seorang programmer kalau di bidang IT, ya, Anda seorang programmer di bidang IT, Anda akan berpikir bahwa saya akan dapat uang dari uang hasil pembuatan program itu. Tetapi Anda juga harus berpikir bagaimana program ini bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi yang Anda lakukan pemrograman tersebut. Selanjutnya prinsip keadilan. Nah, di dalam berbisnis kita juga harus menekankan prinsip keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Makanya dalam berbisnis ada MOU,
MOU itu isinya kewajiban, hak dan kewajiban, harus ada keseimbangan. Kita haknya apa, kewajibannya apa. Di era modern mungkin ditulis dengan adanya namanya Master of Understanding atau MOU atau perjanjian kerjasama. Anda lihat di dalamnya ada hak dan kewajiban. Kemudian prinsip harga diri dan saling menghormati. Ini ada hubungannya dengan tadi ya. Jadi dalam berbisnis tadi kita harus menghormati orang lain. Jadi kalau kita ingin dihormati orang lain, maka kita menghormati orang lain. Ya. Jadi kalau Anda pengen merasa dihormati, maka Anda harus menghormati orang lain. Nah, di dalam prinsip bisnis pun harus itu. Nah, jadi etika bisnis itu intinya satu, prinsip otonomi, kedua prinsip kejujuran, prinsip beretikat baik, dan prinsip keadilan. Ya. Oke. Dan prinsip harga diri terakhir. Ya, oke. Sekarang kita akan bahas yaitu jenis-jenis bidang teknologi informasi yang ada di dunia saat ini ya. Ya. Bisnis di bidang teknologi informasi ini memang perkembangannya sangat pesat sekali ya, dengan penemuan komputer, kemudian orang ada era di mana sistem informasi, terus kemudian orang menemukan sistem robotik, orang menemukan artificial intelligence, internet dan sebagainya. Perkembangannya sangat pesat sekali. Makanya di sini bisnis di bidang IT ini permintaannya tinggi, maka orang yang minat di bidang bisnis informatika ini semakin tinggi. Oke. Di sini jenis-jenis bidang teknologi informasi ada bisnis industri hardware. Dia yang bisnis di bidang membuat hardware-nya, misalkan IBM, Hewlett Packard ya. Mungkin kalau yang tertua di dunia mungkin IBM ya, di Amerika itu ya. Itu. Nah, ada yang bisnis industri di bidang software seperti Microsoft ya. Nah, di sini di bidang software. Ada juga yang kedua-duanya. Misalkan Steve Jobs membuat produk Apple, selain dia membuat komputernya, ya, membuat smartphone-nya, tapi juga dia membuat software-nya tersendiri. Atau di bidang perangkat lunak ini bisnis dia membuat sebuah rancangan aplikasi. Kita kalau di Play Store itu banyak sekali aplikasi-aplikasi ya. Nah, aplikasi juga masuknya ke sini, seperti aplikasi media sosial, aplikasi alat bantu dan sebagainya. Ini adalah bisnis industri software maksudnya. Selanjutnya adalah bisnis bidang penjualan dan distribusi komponen teknologi informasi. Nah, ini di penjualannya ya, apakah penjualan komputer, penjualan hardware, penjualan jaringan dan sebagainya. Ini bidang penjualan dan distribusi komponen teknologi informasi. Selanjutnya ada juga bisnis yang bersifat jasa. Ini ada pendidikan ya. Misalkan pendidikan di bidang course atau perguruan tinggi, balai pelatihan, atau Anda memberikan sertifikasi keahlian. Nah, itu adalah di bidang pendidikannya ya. Ya, seperti Microsoft itu kan dia mengeluarkan sertifikasi di bidang MS Office, Excel dan sebagainya. Nah, itu adalah bergerak di bidang peningkatan SDM ya, yaitu bidang pendidikan. Ada juga bidang servisnya, servis dan pemeliharaan di bidang IT. Nah, ini adalah jenis-jenis bidang teknologi informasi yang berkembang pada saat ini. Tentu bidang informasi bisnis ya, perkembangan teknologi informasi ini di satu sisi juga memang memiliki permintaan yang menggiurkan karena permintaannya sangat tinggi sekali ya, sehingga ini adalah bisnis teknologi informasi ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan ya. Kalau kita bisa memanagenya dengan benar. Tetapi di sini ada beberapa tantangan yang harus kita perhatikan ketika Anda berbisnis di bidang IT. Yang pertama adalah inovasi dan perubahan yang cepat. Anda lihat inovasi di bidang teknologi informasi itu sangat cepat sekali. Misalkan kalau kita lihat saja di media sosial itu perubahannya sangat cepat sekali. Atau misalkan aplikasi bidang tertentu sangat cepat sekali, atau perubahan teknologi misalkan laptop atau PC komputer itu sangat cepat sekali ya. Mungkin hampir setiap tahun kita harus update teknologi. Nah, ini adalah inovasi perubahan yang sangat cepat. Terus di era sekarang kita kalau masuk zaman 4.0 ya, ini sudah terjadi borderless, sudah tidak ada batas lagi antar wilayah, terjadi globalisasi ya. Persaingan saat ini bukan terjadi antar tetangga Anda dalam satu kabupaten,
bukan terjadi antar persaingan dengan sebangsa dengan persaingan dengan teman satu bangsa, tetapi bisa jadi persaingan itu sudah dunia. Karena teknologi internet itu adalah menghilangkan batas-batas kultural maupun batas-batas wilayah, ya, apalagi sekarang kita disebut dengan digital marketing, ya, semua serba online. Maka ini tidak bisa dibendung lagi terjadi globalisasi pemasaran. Maka produk-produk kita harus siap bersaing dengan produk-produk global atau produk-produk internasional. Koneksivitas internasional, kita juga harus punya pergaulan secara internasional ketika kita sudah masuk global marketing, ya. Di sini konektivitas internasional, kenapa dipicu oleh teknologi internet tadi. Terus kemudian tantangan menegakkan nilai-nilai etika. Semakin tinggi teknologi, maka semakin tinggi peluang kejahatan juga muncul. Ya, semakin tinggi teknologi, semakin tinggi juga dampak-dampak negatif terhadap etika kehidupan manusia. Jadi ini adalah merupakan tantangan. Maka dari itu negara menciptakan undang-undang, bagaimana undang-undang untuk mengatur hubungan melalui internet itu. Makanya nanti bab ini kita bahas mengenai etika dalam e-commerce, transaksi melalui internet nanti minggu depan. Minggu depannya lagi kita bahas mengenai etika dalam menggunakan cyber atau yang disebut dengan cyber etik, ya. Nanti kita bahas pada bab khusus, ya. Terus yang tantangan pengembangan SDM. Tentu karena berkembangnya teknologi, maka dibutuhkan update skill teknologi, ya. Mungkin sekarang Anda menguasai, misalkan ya, Anda menguasai pemrograman VB, kemudian muncul lagi VBNet, ada DLP, kemudian ada lagi DLPNet. Nah, jadi di sini pengembangan SDM terus-menerus mengikuti pengembangan sumber daya manusia, ya. Nah, jadi di sini sumber daya manusia itu, maaf kebalik saya, perkembangan teknologi itu harus diimbangi dengan kesiapan SDM. Kalau kita lihat Indonesia nanti akan terjadi bonus demografi katanya tahun 2022 atau berapa saya lupa, itu tadi bonus demografi, di mana angka yang produktifnya lebih banyak yang tidak produktif. Usia Anda nanti lebih banyak timbang usia Anda itu adalah usia produktif lebih banyak ketimbang orang tua dan anak-anak. Tetapi usia produktif ini kalau tidak diimbangi dengan skill atau SDM, ya, maka itu menjadi ancaman bagi suatu negara. Maka di sini pengembangan SDM harus terus-menerus dilaksanakan untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan persaingan global, ya. Mungkin saya cukupkan saya di sini dulu untuk mata kuliah etika profesi yang berjudul mengenai etika bisnis. Tadi saya bahas mengenai prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Nanti minggu depan kita bahas mengenai prinsip-prinsip dalam e-commerce. Sebenarnya e-commerce itu juga sebenarnya sama bisnis intinya, tetapi bisnis melalui cyber atau melalui virtual. Oke, sampai di sini dulu kuliah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.